harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Untuk mungkin ya biar nggak ngomong tok ini Nah, ya sampingan mungkin dari Mas Anda ini pernah prestasi jualan online itu omsetnya sampai berapa dalam per bulan atau per minggu atau mungkin prestasinya yang paling tertinggi? Ini sharing aja lah ya. Sharing aja ya. Kisaran aja mungkin Kisaran ya. Agak enak. Karena sebenarnya jualan online itu lebih fleksibel ya. Kalau pengalaman saya pribadi itu pas event apa gitu ya, seharinya itu bisa tembus 1 juta itu. Dan itu berlangsung selama 14 hari. 14 hari. Berarti bisa itu sendiri ya, itu ya mungkin belasan lah ya. Kisaran 10 sampai 20 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan arisan diskusi keempat. Nah, ini hari ini temanya sangat menarik ya, karena dibawakan oleh pihak marketplace. Itu adalah Pak Andar dari Sokaraja Lor, dekat-dekat alim ulama. Iya. Ya singkat aja ya, langsung aja dengan judul seberapa penting punya usaha sampingan. Di era yang sekarang memang ya, antara gaji dan kebutuhan para pekerja itu sangat miris ya. Nah maka dari itu Mas Andar semoga bisa memberikan solusi atau memberikan pencerahan untuk kita semua bisa mengatasi keadaan ini ya. Dengan inflasi yang sekarang memang luar biasa, dengan gaji yang sederhana. Oh iya, gaji UMR Banyumas sekitar kurang dari 2 juta ya mungkin. Dengan kebutuhan mungkin per hari untuk rumah tangga bisa untuk beli sayuran satu hari bisa 50.000 sampai 100 ya. Itu satu bulan ada 30 hari. Untuk membiayai 30 hari uang 2 juta itu bisa sangat cukup. Nah, jika titik jawabannya adalah usaha sampingan. Oke, langsung saja ke Mas Andar, silakan. Baik, terima kasih Mas Sopit ya. Alhamdulillah pertemuan kali ini saya bisa melanjutkan estafet dari arisan diskusi. Di sini saya akan menyampaikan tentang seberapa penting memiliki usaha sampingan. Sebenarnya saya pribadi juga bukan seorang ahli atau profesional di bidang ini, cuma saya sempat mempelajari dan kemudian di kesempatan ini saya ingin melakukan sedikit sharing ya. Untuk alasan kenapa harus memiliki usaha sampingan itu sebenarnya ada 2 faktor di sini. Yang pertama itu faktor eksternal dan yang kedua itu faktor internal. Untuk faktor eksternal itu faktor yang di luar kendali kita ya, yaitu faktor-faktor yang tidak mungkin bisa kita kendalikan atau di luar dari keinginan diri kita. Nah, untuk faktor eksternal itu apa saja? Yaitu yang pertama ya, kebutuhan lebih besar dari pemasukan. Kebutuhan yang dimaksud di sini itu kebutuhan secara umum ya, bukan kebutuhan primary atau kebutuhan sekunder. Contohnya tuh di sini kebutuhan seseorang memiliki alat komunikasi seperti handphone ya. Handphone rata-rata tuh harga untuk standarnya untuk normalnya nyaman dipakai lah ya, itu sekitar 3-4 juta. Nah, sedangkan pemasukan di kota saya, di kota Purwokerto, kemungkinan kurang lebih cuma 2 juta. Jika kita menginginkan HP itu, kemungkinan kita harus nabung selama 2 bulan ya. Oh tidak 2 bulan Mas, mungkin bisa 1 tahun. Nah, itu. Kalau hanya untuk HP mungkin bisa, tapi kalau tidak makan kan berarti itu. Punya HP tapi nggak ada orangnya, meninggal. 2 bulan kalau nggak ada pengeluaran sama sekali. Nggak ada pengeluaran sama sekali. Atau kalau pengeluaran sekali itu 2 bulan bisa. Nah, tapi kalau ada
makan uang bensin mungkin setahun ya. Iya, Keburu harganya naik. keburu harganya naik, kacau itu. Apalagi kebutuhan motor. Aduh, motor misalnya Beat 18 juta tuh. Aduh. Misal kita mau nabung pun mau beli cash ya harganya udah 20 juta mungkin. Kalau untuk mau cicilan juga saya rasa terlalu ngedap ya, riskan ya. Soalnya takutnya untuk bayar cicilan tiba-tiba ada kondisi lain, misalnya beli apa akhirnya nggak kebayar cicilannya, akhirnya kena leasing. Wah, kena. Nah di sini tuh pentingnya kita mencari pemasukan tambahan ya dengan cara memiliki usaha sampingan. Selanjutnya faktor eksternal yang kedua itu kesenjangan sosial. Nah saya rasa ini nggak tahu permasalahan saya pribadi atau banyak atau orang banyak ya, kesenjangan sosial tuh udah seperti apa ya, rahasia umum atau kebiasaan ya, dimana ada pemetaan antara masyarakat menengah ke bawah ataupun ke atas. Nah di sini tuh saya merasa sebagai masyarakat menengah ke bawah ya, merasa terpacu lah untuk aku harus sama nih kayak mereka nih yang menengah ke atas nih, harus punya ini nih, harus punya itu tuh gitu. Nah di sini tuh saya termotivasi dan kesenjangan sosial ini menjadi alasan saya kenapa harus memiliki usaha sampingan ini. Nah kemudian faktor eksternal ketiga yaitu inflasi. Inflasi itu kenaikan ekonomi apa ya maksudnya ya? Kenaikan harga barang, ya, kenaikan kondisi ekonomi secara nilai uang menurun ya, secara global di suatu negara ya. Nah di sini tuh misalkan Indonesia inflasinya tuh naik 8%, suatu saat atau kapanpun naik 8%, ternyata stabilnya tuh UMR tuh naik 3-5%. Nah untuk mengatasi kondisi seperti itu ya, jika ada inflasi yang mungkin lebih besar lagi, kemungkinan tuh kita akan lebih tenang jika memiliki usaha sampingan, karena sebesar apapun inflasi jika pemasukan kita lebih besar maka aman ya tiang lebih besar daripada pasak apa ya, kalau gitu kan. Jadi tetap kenceng lah, jadi tetap hati tetap tenang enggak. Seperti kata orang-orang sukses itu ya, masalah itu harus lebih kecil daripada kitanya yang punya masalah. Jadi kita bisa mengatasi sebuah masalah. Pemasukan akan bisa mengatasi inflasi jika pemasukan lebih besar. Oh gitu berarti cuma gitu ya. Konsepnya ibaratnya obatnya harus lebih besar ya, kuat aja. Nah, membesar pemasukan kan nggak mungkin kita kerja doang ya. Nah, kalau kita kerja doang kan sama aja mengandalkan dari pekerjaan itu saja. Nah, untuk faktor eksternal berikutnya ya, yaitu faktor eksternal yang terakhir, kondisi yang tidak terduga. Nah, ini kita kemarin melalui ya, kondisi yang tidak terduga itu kondisi COVID-19. Badai PHK, badai kebangkrutan tuh. Banyak sekali karyawan-karyawan bahkan pengusaha pun yang mungkin hancur bawa belur ya. Nah, jika kita sudah mempersiapkan memiliki usaha sampingan sejak awal, mungkin saat ada PHK pun kita sudah siap. Soalnya kita udah ada usaha mandiri nih. Tapi kalau tiba-tiba mungkin kita kurang siap dan kurang menerima, takut bangkrut atau takut apa gitu. Jadi akan lebih baik ketika kita masih kerja, kita mulai mipil lah atau belajar dulu, kemudian mulai usaha kecil-kecilan. Jadi suatu saat jika ada kondisi yang tidak terduga, kita udah siap memiliki usaha mandiri. Tapi syukur-syukur ya pekerjaan nyampe pensiun ya. Tapi kayaknya nggak ada yang betah sih sampai pensiun. Malah pensiun ini ya. Nah, ya mungkin ada yang passion ya, tergantung passion ya Mas ya. Passion pekerja ada, passion usaha juga. Nah, emang seperti itu sih. Kalau semua berusaha, siapa yang jadi karyawannya? Nah, ya kembali lagi ke diri masing-masing ya. Tapi memang intinya ya apapun mungkin kalau ditekuni sih ya akan biasa-biasa saja. Enggak ya pasti akan lebih top lah. Nah, mungkin itu faktor eksternal ya yang tidak bisa kita hindari jika itu sudah terjadi. Nah, selanjutnya masuk ke faktor internal, yaitu faktor berdasarkan diri kita sendiri ya. Jadi itu karena kemauan kita. Faktor yang pertama dari internal yaitu kita akan memiliki pemasukan tambahan. Nah, jika
sudah ada pemasukan dari pekerjaan, kita memiliki usaha sampingan kan berarti ada pemasukan tambahan ya. Oh, pasti senang ya, bunga. Nah, itu ada positifnya sendiri ya. Jadi sing maune awake kering jadi makmur seperti yang sampai karena sudah memiliki pemasukan yang ada 2 lubang lah. Syukur-syukur sih ada 4 pemasukan ya. Ada pemasukan harian, pemasukan mingguan, pemasukan bulanan, sama pemasukan tahunan. Nih, pemasukan harian contohnya apa aja nih? Bisa scalping ya. itu pemasukan apa pengeluaran itu? Itu kalau aku sekarang lebih banyak ke pengeluaran. Terlalu deponya terlalu banyak daripada withdrawnya itu. Kalau itu masih bahaya tuh. Bukan jadi pemasukan malah di pengeluaran. Pemasukan harian yang misal kita berdagang lah, berdagang di pasar atau berdagang bakso atau nitip makanan ke warung gitu. Nanti kan sore hari kita ambil keuntungannya, nah itu bisa jadi pemasukan harian. Untuk pemasukan mingguan ya, pengalaman saya sih itu bisa diambil dari bisnis online ya. Soalnya kalau Mas Anjar ini bisnis online di Tokopedia ya Mas ya? Ya Tokopedia sama tokonya apa? Sirajaya. Sirajaya. Jadi saya jualan raket. Jualan raket murah-murah dan bagus kualitasnya. Nah, untuk bisnis online tuh kita bisa memilih penarikan ya, tapi untuk kebanyakan orang tuh saat bisnis online tuh saldo yang sudah masuk di toko tuh akan diambil setiap akhir minggu. Nah, ini tuh bisa jadi pemasukan mingguan nih. Soalnya di akhir minggu kita enak nih, ada cadangan uang dari bisnis online gitu. Nah, kemudian pemasukan bulanan itu sudah jelas ya dari gaji perusahaan atau kantor. Nah, untuk pemasukan tahunan biasanya tuh diambil dari sewa tempat ya, sewa lahan gitu. Itu bakal jadi kontrakan ya. Itu tapi udah ternyata orang punya kontrakan sudah punya duit banyak ya. Iya. Nah, di situ ketika kita memiliki 4 pemasukan itu ya insya Allah hidup akan tenang lah ya. Nah, jadi itu faktor internal saya kenapa harus memiliki pemasukan memiliki usaha sampingan. Saya itu pengen kayak gitu. Pengen memiliki pemasukan harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Untuk mungkin ya biar nggak dianggap omong tok gini nah, kita ya sampingan. Mungkin dari Mas Andar sendiri pernah prestasi jualan online itu omsetnya sampai berapa dalam per bulan atau per minggu atau per hari? Mungkin prestasinya yang paling tertinggi. Mungkin sebenarnya sharing aja lah ya. Sharing aja ya. Kisaran aja ya, mungkin kisaran ya. Agak enak. Karena sebenarnya jualan online itu lebih fleksibel ya. Kalau pengalaman saya pribadi itu pas event apa gitu ya, seharinya itu bisa tembus 1 juta itu. 1 juta. Dan itu berlangsung selama 14 hari. 14 hari. Berarti bisa itu sendiri ya itu ya, mungkin belasan lah ya. Kisaran 10 sampai 20 juta. Nah, kan itu juga termasuk ya, itu juga ada prosesnya ya. Ada prosesnya, mudah. Jadi enggak instan. Ya, kembali dari masing-masing seberapa keras usahanya, seberapa keras belajarnya. Nah, di sini saya cuma menyarankan ya, ayolah ada usaha tambahan gitu. Biar ada pandangan lagi ke depannya. Karena itu kata itu juga kita kan harus mempersiapkan kapal yang satunya lagi sebelum kapal utama itu tenggelam. Iya, cadangan ya. Cadangan. Kalau bisa kita buat kapal yang banyak, disimpan. Jangan berangkat bareng ya. Iya, suruh biar dirawat orang. Betul. Autopilot ya. Autopilot. Kemudian faktor internal yang kedua ya, yaitu adanya target keuangan. Jadi target keuangan itu salah satu alasan ya mengapa saya tuh harus memiliki usaha sampingan yang mungkin lebih banyak lagi kalau bisa ya. Contohnya seperti ini. Saya pengen punya Aerox tahun depan. Aerox harganya berapa nih? Nah, Aerox harganya berapa? Pemasukan saya berapa? Kira-kira keburu nggak nih tahun depan? Nah, disitulah. Gimana nih caranya nih? Saya tuh bisa punya dana sekian untuk memuaskan hasrat saya untuk beli Aerox. Nah, ketemulah, wah saya harus punya usaha sampingan lain nih. Saya harus coba ini nih.
apalagi untuk yang mau nikah ya. Ya. Wah, itu harus terpacu nih sebenarnya Tapi nih. gini mas, Gimana? pengalaman saya nikah ya. Ya. Jadi aku berpikir ya, kalau nikah lebih dini itu malah menurutku ya, ini menurutku ya pribadi itu kita lebih awal memulai menabung gitu. Dibanding karena saya kan orang masyarakat biasa gitu, iyalah ekonomi bawah lah, ya. Jadi kalau kita kerja itu ngumpulin buat nikah mas, Betul. bukan buat usaha yang lain, itu Buat belum sukses. kepikiran. Tapi setelah kita menikah itu uang tabungan kita udah dimulai dari nol lagi, itu lebih awal gitu. Misal kita ngumpulin uang banyak terusan kita nikah ya, di umur yang sudah 30-an tahun, uang kita kumpulin itu habis untuk nikahan mas. Betul. Gitu. Ya. Jadi kalau nikah lebih awal itu menurut saya itu lebih bagus karena kita bisa menata manajemen keuangan lebih dini, lebih awal sampai kita memikirkan untuk masa tua Ya, gitu. fase selanjutnya. Iya, masa tua kita juga belum tahu ya akan kumpul berapa. Betul. Apakah harapan kita kan kayak orang luar negeri lah, mungkin orang tua nyelengi gua pakai dewek Batman, kira-kira orang repoti anaknya ya, biar anaknya punya kebebasan untuk pola gitu, tidak terbebani. Ya, aku itu ya. butuh biaya di orang tua, aku Ya generasi sandwich ya. iya itulah. Biaya diri sendiri, biaya orang tua, biaya anak. Iya, kemarin kayak yang Pak Haji itulah, ngobrol sama Pak Haji. Nah itu makanya ada target ya. Emang kalau belum nikah tuh target nabung untuk nikah ya kebanyakan. Iya, ya. nikah. Nggak mungkin untuk kayak target untuk beli rumah itu kayaknya belum ya. Mungkin banyak tapi ya nggak semua orang lah ya. Nah, kenapa? Apa kan jalan kita ya seberapa lah. Paling memang Nggak terkejar. mepet dia buat nikah. Tapi kalau udah nikah, Insya Allah. saya sih ngerasain, saya ngelakuin ya, bukan cuma omongan. Udah praktek ya. Udah praktek ya. Ya walaupun mumet juga. Tapi lu udah tertata gitulah, wis terselesaikan Dan udah masalah berjalan. satu dan sudah berjalan dan akan lebih baik lagi ya. Iya, masalah berikutnya. Nah faktor internal itu ya adanya target itu akan memicu semangat kita ya untuk semakin banyak lagi mencari pundi-pundi pemasukan ya. Nah salah satunya tuh saya saranin memiliki usaha sampingan sejak dini ya. Misal udah kerja walaupun nyaman ya tetaplah kita coba dulu usaha sampingan gitu. Jadi kalau udah nggak kerja lagi tuh nggak kaget memulai dari nol gitu. Nah selanjutnya faktor internal yang terakhir ya. Wah ini cepat sekali ya udah masuk yang terakhir ya. Iya. Halo masyarakat. Kemudian mas. Iya. Kita buka sesi pertanyaan ya. Untuk faktor internal yang terakhir yaitu adanya kepuasan pribadi. Setelah memiliki usaha sampingan dan memiliki mungkin pemasukan lebih ya, cukup bahkan lebih ya, pasti itu akan memiliki kepuasan pribadi. Kita bisa makan enak kayak orang-orang, kita bisa kesana kemari, kita bisa nyenengin orang tua, kita bisa beli ini itu. Nah itu termasuk alasan saya kenapa saya tuh harus memiliki usaha sampingan ya, yaitu untuk memuaskan pribadi lah kalau saya itu, tapi tiap orang kan berbeda-beda. Nah mungkin itu tuh yang bisa saya sampaikan ya, alasan-alasan apa saja yang membuat kita harus memiliki usaha sampingan. Untuk kembali ke judul, seberapa penting memiliki usaha sampingan, dari alasan tersebut saya simpulkan bahwa memiliki usaha sampingan itu sangat penting ya, karena Mas Opik sendiri punya ya usaha sampingan ya. Iya, kecil-kecilan ini warung kopi sasetan. Kopi sasetan dan kebun-kebunan ya. Nah, itu termasuk usaha sampingan ya. Jadi Mas Opik sudah memulainya dan mungkin beliau sudah merasakan ya gimana capeknya memiliki usaha sampingan. Mungkin itu saja, saya kembalikan lagi ke Mas Opik. Terima kasih. Oh ya, ini benar-benar luar biasa ya teman-teman. Menginspirasi dan sangat membuat pencerahan banget gitu Padang. Nah ini Mas, yang jadi pertanyaan ini kan kita antara dunia dan akhirat ini Mas, yang sangat apa istilahnya ya, kompilasi apa itu ya bertentangan lah gitu ya. Mungkin ada yang menganggap bertentangan
dan ada yang menganggap tidak bertentangan. Iya. Mungkin banyak orang yang menganggap bahwa mencari uang atau kemaruk kerakusan itu tidak baik gitu. Ini bukan masalah kerakusan tapi ini kebutuhan ya. Sedangkan kalau kita juga apa nggak punya uang yang gersula, punya uang ya bahagia dan bersyukur. Sebenarnya itu tuh juga dipetakan apa ya. Jadi carilah duniamu seperti engkau hidup selamanya dan beribadahlah engkau seperti engkau mati besok. Nah, di sini tuh pembahasan kali ini tuh tentang engkau hidup selamanya ya. Semangatnya maksudnya. Jadi semangat untuk mencari dunia apa bayangan jika engkau hidup selamanya. Namun tetap jangan tinggalkan ibadah ya karena mungkin saja engkau bisa mati besok. Nah, kita harus tetap ada keseimbangan ya. Gitu. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Iya betul sekali. Karena ya kita jangan sombong lah ya, masa langsung mikiri akhirat pun ya. Harus diimbangi gitu. Jadi kan kita hidup di dunia tujuannya pasti untuk memenangkan dunia. Memenangkan dunia dalam artian kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri di dunia ya. Setelah di dunia kok sukses, berhasil, kita lulus dengan predikat bagus ya, cum laude. Melakukan hal baik kita insya Allah lulus dengan walaupun kita nggak tahu nanti di akhirat apa, kalau kita punya bekal apapun itu kan nanti bisa menjadi bekal di akhirat ya seperti itu ya Mas. Sama Nafi juga itu ustadz ya, dia mengejar dunia tapi dia juga punya banyak project ya ustadz dia show di TV mana-mana, dia punya usaha makanan di mana-mana gitu. Sebenarnya itu seimbang lah, kita harus lebih seimbang gitu. Walaupun ustadz ngomongin tentang akhirat tapi dia juga tetap mengejar dunianya. Dia juga punya mobil banyak, punya usaha banyak, iya. Berarti kan itu yang kita harus contoh gitu. Ya bukan berarti yang sederhana itu tidak dicontoh, itu perlu dicontoh gaya hidupnya gitu ya. Mungkin juga dia kan pilihan untuk hidup sederhana, bukan berarti dia sengaja tidak mau berusaha bekerja. Mungkin kayak Kanjeng Nabi kan dulunya kaya raya ya, tetap sederhana dan dia memilih untuk sederhana bukan karena dia malas-malesan gitu kan ya. Kita juga bisa jadi sederhana walaupun kita udah kaya ya. Iya. Misal udah punya banyak usaha sampingan nih, tapi ya kita tetap bisa sederhana saja, nggak usah aneh-aneh lah, nggak usah neko-neko, sesuai kebutuhan saja. Tapi kan akan lebih tenang jika kita memiliki usaha sampingan seperti itu. Terus ini saya juga dengar nah ini sedikit itu juga ada ini ya cerita dari seorang scalper Mas Bekti Sutikna itu dulu waktu masih belum punya apa-apa di ceritanya ini ya menurut ceritanya ini dibilangin kamu nggak kerja nanti gimana gitu, bisa beli apa, bisa beli rumah atau tidak dan lain-lain seperti itulah intinya seperti itu. Dan pada suatu ketika setelah Mas Bekti menjadi seorang profesional trader scalper ya, ini dicerita dari YouTube-nya Mira Aset Sekuritas itu bilang lah sekarang saya sudah bisa beli apa yang kamu omongkan dulu gitu kepada orang yang pernah bilang atau menjustifikasi orang ya Mas Bekti itu. Akhirnya dia bilang saya sudah bisa beli tapi saya memilih untuk tidak melakukan pembelian apapun keinginanmu, maksudnya yang dulu kamu pernah bilang, saya terserah, saya ingin memilih hidup sederhana saja gitu ya. Seperti itulah dulu ya Nabi Muhammad terutama itu kan dulu kaya raya tapi dia memilih untuk tidak hidup yang berlebihan, itu yang sederhana saja, itu pilihan ya, tapi bukan berarti kita harus tidak punya apa-apa. Jadi di sini itu kita niatnya tuh mencoba menginspirasi ya, walaupun itu berhasil atau enggak kita mencoba ya, mencoba buat kalian para pekerja ya, karyawan maupun apapun lah ya yang udah mulai usaha ya, kalau bisa mulai usaha lagi gitu.
karena semakin banyak peluang, semakin banyak kesempatan ya. Nah, dari situ kita harus memanfaatkan. Nah, mungkin itu saja ya Mas Topik ya. Iya betul. Gimana? Nah, Nanti sekarang kita lakukan sesi diskusi ya Mas. untuk menutup itu, menurut kalian gimana nih? Penting nggak kira-kira mungkin usaha sampingan? Jika menurut kalian penting, diskusi di kolom komentar. Ya. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.